Maksudnya ada yang ditanyain nggak? Iya Bu, mereka lagi bingung fotoin yang gimana. Jadi coba Ibu lihat di Google Drive dulu Bu. Kayak gitu bukan Bu? Oh ya, ntar aku bukanya dulu. Aduh. Tunggu, aku bukanya sebentar. Google Drive. Jangan bingung, besok kalau kerja bingung repot. Coba aku buka ya. Nah ini benar nih Mas Mihda. Udah benar. Terus coba Mas Ardi. Nanti dilanjutin ya, kita lanjutin ya di sampingnya ya. Ini Mas Ardi bahasanya dibagusin ya. Bukan rolan tapi kabel sambungan. Dibagusin ya bahasanya ya. Kalau nulis takutnya nanti kebiasaan di skripsi atau pada saat menyampaikan gitu ya. Oke, gambarnya Mas Ardi juga udah benar tapi nanti di zoom lagi ya. Coba cewek coba Mbak Bella saya lihat. Ya boleh, ini udah bisa. Mbak Bella udah benar. Coba yang lain. Yang tadi udah bener Bella Aul apa Bella Apriliani Bu? Yang siapa ya? Yang nomor satu. Bella Aulia. Banyak ya berarti. Ini Mbak Kartika juga udah benar, boleh. Terus
Ini juga boleh ya, Mas Rusidi ya boleh. Udah itu nanti, ini masnya nanti kita analisa deh, nggak apa-apa. Ini bagus nih masnya, ini juga bagus. Nggak apa-apa, tunggu ya. Mbak Nuri coba lihat. Ya ini juga boleh ya, orang apa di kayak di bukan gondola ya ini ya. Oke, baiklah. Oke, sebagian besar sih udah bener ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang masih ragu, bisa dilihat ke teman-temannya ya. Contohnya kayak apa sih gitu ya, biar paham. Karena nanti kan kalau di lapangan itu teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contohnya gitu ya. Oke. Bisa di udah berarti teman-teman ini aku share lagi ya. Sebagian besar dah benar dah bagus. Cuma tadi yang di pembersih kaca itu areanya di mana itu, di gedung mana nggak tahu. Punya siapa tadi fotonya ya? Kartika apa siapa ya tadi ya? Yang di gedung di Nuri kaca. ya Bu? Oh Nuri ya? Iya kalau nggak salah. Oh iya. Itu di daerah mana itu? Atau hanya ngambil aja? Mbak Nuri ada? Ada? Belum masuk sepertinya Bu. Oh belum masuk. Oh, baiklah. Ya udah kita mulai aja ya. Teman-teman udah sebagian besar udah benar sih Mbak Jacqueline juga boleh sih nggak apa-apa yang itu cuma dideketin gambarnya tuh bahayanya apa gitu ya. Iya Bu. Iya. Ya tadi kan kayak Mas Ardi juga ada bahaya tapi maksudnya di zoom gitu ya. Jadi lebih kelihatan gitu ya bahayanya di mana gitu ya. Iya Bu. Kayak misalkan musim hujan kayak gini bisa orang mau nyebrang atau misalkan orang yang mau naik motor nyebrang misalnya seperti kayak gitu ya nggak apa-apa ya teman-teman karena kan itu pasti ada gitu ya di tempat kerja kita besok gitu ya. Baiklah kita mulai aja ya untuk identifikasi bahaya. Baik. Lanjutkan ya teman-teman, kemarin yang satu teman-teman udah tahu apa teori-teorinya. Nah sekarang masuknya agak lebih spesifik gitu ya teman-teman. Apa saja sih kalau pada saat kita mengidentifikasi bahaya itu ada sumber-sumber informasi ya yang harus kita peroleh atau kita kumpulkan gitu ya teman-teman hasil observasi misalkan seperti itu. Nah hasil observasi kita kan pasti ada dong di hasil observasi itu oh ada ini gitu ya di summary yang kita summary-kan ya berdasarkan hasil penelitian atau inspeksi atau observasi ya. Nah, biasanya apa saja sih informasinya? Berarti teman-teman harus tahu dulu nih kasus kejadian data kecelakaannya. Ya, misalkan data kecelakaan di beberapa tahun lalu misalkan ya, jadi sourcesnya jadi historical data kita ya yang harus kita pahami. Terus statistik kecenderungan atau tren, maksudnya
dari tahun-tahun sebelumnya itu trennya seperti apa sih gitu ya, maksudnya data kecelakaannya itu naik turun gitu ya. Misalkan data kecelakaan itu apa saja, misalnya on the job injury, off the job injury, near miss gitu ya, terus amit-amit sampai ada fatality misalkan. Atau kita lihat LTI-nya ya, apa namanya, lost time incident atau LTA-nya, lost time accident ya, itu teman-teman itu kan KPI-nya teman-teman ya kalau dari sisi kecelakaan kerja. Terus misalkan dari nilai-nilai RPM-nya ya, itu juga bisa ya teman-teman. Lalu ada data analisis keselamatan pekerjaan AKP misalkan, atau biasanya disebutnya itu apa sih, JSA macam kayak gitu ya. Terus daftar periksa hasil inspeksi. Nah, maksudnya dari hasil inspeksi kita banyak sekali bisa melihat gitu ya, dari orangnya, misalkan dari alat yang digunakan ya, dari mesinnya misalkan, atau dari prosesnya itu sendiri gitu. Jadi semuanya bisa kita lihat. Contoh kalau lebih spesifik misalkan lebih ke mesinnya deh, kondisi mesinnya. Jadi syarat-syaratnya secara fisik misalkan itu kan ada ya, potensi bahaya fisik ya teman-teman, misalkan dari mesin, dari getarannya, misalkan dari bunyinya, misalkan ada spill ya, kebocoran, misalkan seperti itu, atau dari panas gitu ya, dari apa, kebisingan noise-nya gitu ya. Banyak sekali teman-teman informasi yang bisa kita dapatkan. Lalu dari hasil runnerbook atau diskusi atau brainstorming gitu ya. Kalau brainstorming berarti kan ada beberapa tim gitu ya teman-teman, yang apa namanya, yang menganalisa, membantu analisa gitu ya, atau juga apa namanya, dalam satu tim kerja gitu ya teman-teman, karena besok teman-teman tidak akan mungkin bekerja sendiri, mau itu melakukan audit kayak misalkan audit 5S kayak safety, electrical gitu ya, semua teman-teman pasti didampingi sama teman-teman engineer yang lain gitu ya. Jadinya itu yang namanya kita sebut dengan brainstorming, karena banyak departemen atau banyak teman-teman yang berbeda expertise ya, beda keahlian itu akan bergabung gitu ya sama teman-teman. Jadi mungkin kalau dari teman-teman dari peraturan perundangan dilihatnya, nanti teman-teman mechanical misalnya lebih ke prosesnya ya, nah atau dari sisi kebisingannya dan segala macam. Nah teman-teman cukup dengan, karena sebagai pengawas berarti cukup dengan peraturan dan perundangannya saja, tapi harus spesifik. Misalkan untuk mesin seperti ini dengan apa, spesifikasi misalkan sekian HP ya, HP itu horsepower ya misalkan, atau dengan sekian watt gitu ya, sekian ribu watt misalkan, berarti harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu yang teman-teman harus prepare gitu ya, informasi-informasi seperti itu, sehingga apa namanya, teman-teman yang lain yang di luar dari safety itu akan memahami, oh seperti itu tuh persyaratannya gitu. Bisa jadi mesin itu kan kadang-kadang kita beli bukan yang custom ya, tapi yang common ya teman-teman. Yang common tuh maksudnya yang dijual bebas lah seperti itu. Jadi spesifikasinya secara umum seperti itu gitu. Nah bisa jadi kalau misalkan besok ada masukan dari teman-teman bahwa oh bunyinya harus seperti ini, terus panasnya harus sekian gitu ya, pastikan vibrasinya hanya sekian misalkan. Nah itu bisa jadi kita tim engineering itu akan menyampaikan ke pembuatnya ya, entah itu vendornya atau ke suppliernya, bahwa maunya spesifikasinya seperti ini yang dipersyaratkan sama K3, mereka bisa buat atau enggak. Nah itu yang disebut dengan sistem ya teman-teman, sehingga kita berintegrasi, kita berinteraksi juga dengan orang lain seperti itu. Makanya apa yang saya tekankan di sini teman-teman lebih kepada bukan silo thinking, jadi tidak mementingkan dari sisi K3 saja, tetapi juga kepentingan-kepentingan dari departemen-departemen lain, which is itu mendukung semua goals atau visi misi dari perusahaan. Ya, bukan juga nanti didiamin gitu ya, bukan teman-teman, tapi ada awareness-nya gitu ya. Dari tim engineering atau tim production atau tim-tim yang lain, project misalkan, yang mereka istilahnya belum paham yang mengenai safety concern-nya tadi atau safety awareness.
Ya, nah ini misalkan ada data kecelakaan gitu ya, nanti kita bahas satu-satu ya, ini data kecelakaan. Data kecelakaan itu apa sih gitu ya, jadi salah satu sumber informasi mengenai adanya bahaya di tempat kerja dan merupakan sumber informasi yang paling mendasar. Jadi bahaya-bahaya apa saja, nah, teman-teman udah paham kan bahaya-bahayanya itu apa saja ya, potensial hazard. Ya, teman-teman itu udah tahu kan bahaya fisika, kimia, biologi, ya, terus ergonomi, psikososial. Nah, itu semua kan termasuk bahaya. Nah, pastikan teman-teman punya checklist-checklist yang yang merupakan bagian-bagian tersebut gitu ya dari situ. Terus data-data kecelakaannya seperti saya sampaikan tadi, datanya apa? On the job, of the job injury, ya, terus ada near miss, fatality, LTI, LTA itu minimal ya, teman-teman. Terus atau juga yang banyak ya measurement nanti bisa kita ukur ya dari untuk mengukur data-data kecelakaan, misalkan statistikal gitu ya, dari historical data kecelakaan sebelum-sebelumnya 2-3 tahun, 5 tahun sebelumnya itu seperti apa. Lalu setiap kecelakaan selalu ada sebabnya ya, yang didasari adanya unsafe condition ya teman-teman ya, baik menyangkut dari ini ya penggunaan material dan peralatan itu misalkan mesin gitu ya. Terus apalagi tata cara berarti metodenya ya, termasuk juga lingkungan kerja berarti Mother Nature ya, makanya kita kalau secara nggak langsung ini nanti kita belajar yang namanya 6M. Makanya dari mana sih kalau misalkan teman-teman basicnya dari mana kok tiba-tiba kita harus belajar mengenai seperti ini. Nah, ini teorinya udah jelas ya teman-teman. Jadi saya bukan ngadi-ngadi ya kalau ngajar ya, berdasarkan benar-benar keadaan yang di tempat kerja ya. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti ini ya teman-teman, ini baru 5M ya, masih ada 1M lagi. Mother Nature ya, berarti yang kurang adalah satu lagi pengukurannya teman-teman ya, pengukurannya ya dari mana, dari informasinya tadi seperti apa ya, bisa jadi kita measure semua sumber-sumber informasinya itu harus bisa kita ukur. Misalkan kalau kecelakaan ya misalkan berapa frekuensinya gitu ya kan teman-teman, kalau udah belajar ya, terus durasinya gitu kan, dari sisi severity-nya gitu ya, dari keparahan. Nah, itu namanya measurement gitu ya, teman-teman. Jadi 6M-nya itu nih udah 5M ya. Berarti teman-teman nanti kita tinggal mengukur saja measurement-nya ya. Di sini belum ada measurement karena itu tahapannya adalah pada saat kita pengumpulan ini ya, kalau kejadian ini dulu yang di measure, baru nanti kita measurement-nya dengan data-data yang tadi ya, RPN atau dari manajemen resikonya itu sendiri ya, ada rumusnya ya teman-teman. Lalu informasi yang berguna untuk mengenal bahaya ya, pertama kita harus tahu dulu lokasi kejadiannya. Besok teman-teman akan bekerja di banyak area. Bahkan di satu kantor itu semua teman-teman harus paham ya, makanya aku minta teman-teman paham yang namanya baca layout. Kenapa ya? Besok karena daerah jangkauan atau coverage-nya teman-teman itu ya, coverage areanya teman-teman itu tidak cuma di tempat kerja saja, di meja kerja, tapi juga di tempat kerja orang lain gitu ya. Misalkan teman-teman besok di oil and gas ya, teman-teman mulai dari proses awal gitu ya, pengeborannya, terus ada proses-proses eksplorasinya gitu ya, itu terus teman-teman ada proses pengolahannya, proses operationnya. Nah, itu semua teman-teman harus paham. Makanya aku bilang kan harus bisa layout. Jadi 10 basic yang aku sampaikan ke teman-teman itu bukan karangannya aku ya, karena itu berdasarkan experience-nya aku aja gitu loh. Dari semua buku nggak jauh dari itu teman-teman. Lalu apalagi gitu, makanya teman-teman harus tahu lokasi kejadian. Nggak mungkin ada kejadian kecelakaan teman-teman nyasar ke tempat lain gitu kan, nggak mungkin ya. Makanya harus paham.
Lalu berdasar peralatan dan alat kerja, ya informasi mengenai peralatan dan alat kerja. Maksudnya adalah bagaimana sih cara kerja peralatan tersebut gitu ya, diapain sih gitu ya, terus bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah itu teman-teman juga harus paham. Lalu dari sisi pekerja, ya pekerja yang terlibat ya pada saat kecelakaan, dari itu misalkan korbannya atau ada saksinya atau supervisornya gitu ya, itu teman-teman juga harus paham mereka mengerjakan apa. Itu ya, walaupun teman-teman tidak mengerjakan, tapi at least teman-teman tahu bahwa bagaimana caranya si pekerja tersebut menggunakan alatnya atau melakukan pekerjaannya. Lalu keadaan atau data korban, ya kalau misalkan ada, berarti teman-teman harus urutkan tuh ya keadaan atau data korban, ya datanya apa aja, bisa dari namanya, usianya, lokasi tempat kerjanya gitu ya, itu semuanya teman-teman harus tahu. Makanya biasanya teman-teman itu temennya banyak di lapangan kalau mau kenal, ya supaya apa, supaya dimudahkan. Makanya kita harus jadi orang yang baik gitu ya, yang menghormati satu sama lain gitu. Kalau di lapangan nggak bisa teman-teman safety ngeloyor aja, ngeliatin doang terus ngeloyor aja tanpa basa-basi, pasti teman-teman akan dicuekin. Apapun role-nya teman-teman tidak akan digubris sama mereka kalau teman-teman tidak komunikatif, tidak mau berinteraksi, itu teman-teman asli pasti dicuekin. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mau kooperatif ya, mau komunikatif tadi ya, berkolaborasi, misalkan seperti itu tuh teman-teman wajib gitu ya, karena teman-teman akan di floor dan ketemu banyak orang dengan latar belakang, dengan perilaku, dengan budaya ya yang berbeda-beda. Lalu ada waktu kejadian. Nah, ini teman-teman juga harus memeasure gitu ya, namanya measurement ya. Itu waktu kejadiannya, ya kapan kejadiannya, detik demi detik itu teman-teman harus tahu. Misalnya kejadiannya di mana, tadi yang namanya jelas ya, HU-nya kan, ini termasuk dengan 5W1H-nya ya teman-teman. Misalkan dari HU-nya tadi teman-teman udah jelas, lalu keadaannya kan, berarti wattnya seperti apa. Terus data korbannya juga dari HU-nya juga kelihatan. Waktu kejadian, nah berarti kan teman-teman harus explain itu semuanya, gitu ya, kejadiannya kapan gitu ya, jam 1:15 misalkan gitu, atau jam AM misalnya pagi gitu ya, kalau misalkan operationnya 3 shift gitu kan, nah teman-teman kan palingnya harus standby, makanya teman-teman bisa jadi akan bekerja di 3 shift, di shift 3 maksudnya, di shift 3 gitu ya, mulainya itu dari jam 10 malam sampai besok jam 7 pagi. Ya biasanya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman detik by detiknya itu, minute by minute-nya itu teman-teman juga harus tahu ya. Maka biasanya dipasangkan CCTV untuk akurasinya ya, karena kan kalau di CCTV itu kan pasti ada time-nya ya. Lalu bagian badan yang cedera atau keparahan yang terjadi ya, bagian mana sih yang diderita sama si korban nih gitu ya, severity-nya atau keparahannya seperti apa. Nah itu teman-teman juga harus measure, makanya kita yang di sini ya masih kurang adalah measurement-nya. Nah measurement-nya teman-teman bisa masukkan seperti ini ya, kurang lebih bisanya seperti ini, bisa seperti ini. Lalu ada statistik kecenderungan ya, misalkan atau tren gitu ya. Kita lihat historical datanya nih besok gitu ya, pada saat kerja. Pak, boleh nggak saya lihat historical datanya 2-3 tahun sebelumnya, misalkan seperti itu. Nah ini gunanya untuk apa gitu ya teman-teman, ini jadi source juga ya teman-teman, bahwa pernah kejadian apa enggak, apa yang dilakukan, itu jadi referensinya teman-teman semua gitu ya. Kalau kita sudah tahu nih kecenderungannya, nanti kita analisanya pakai 6M-nya itu lebih mudah gitu ya. Misalkan kemarin belum dilakukan, 2-3 tahun sebelumnya belum melakukan, maka pada saat teman-teman in charge di situ di tempat kerja, teman-teman bisa melakukannya, tandanya itu ada improvement ya teman-teman. Jadi data kecelakaan statistik ini atau kecenderungan ya untuk trennya, kecenderungan kecelakaan ya, maksudnya itu kemungkinan ada
kejadian kecelakaan yang merupakan sumber informasi bahaya lain yang biasa didapatkan atas bahaya-bahaya kecil yang tidak berdampak dan diprediksi yang bisa menjadi bahaya yang lebih besar. Ya mungkin awal-awalnya kecil-kecil, oh ternyata tahun sekarang kok jadi besar gitu dampaknya. Nah itu juga bisa jadi jadi report kita ya, jadi informasi untuk kita gitu loh teman-teman. Jadi misalnya awal-awalnya, oh untuk di mesin ini awal-awalnya cuman, oh problemnya cuma noise aja gitu. Loh kok ternyata ada kebocoran misalkan, karena kan udah 2-3 tahun lalu misalkan. Mungkin maintenance-nya juga belum ada spare part-nya atau kenapa. Nah itu kita bisa analisa gitu ya teman-teman. Oh karena bisa jadi karena yang operate ganti gitu, operatornya ganti misalnya sebelum-sebelumnya mungkin dia paham mesinnya, yang ini sekarang mungkin masih baru gitu atau pindahan gitu ya teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita kita ambil gitu ya dari proses-proses kelihatan dari kecenderungan atau trennya itu. Banyak yang di measure juga sama teman-teman ya, dari mesinnya ya, peralatannya seperti tadi ya, man-nya itu semuanya bisa ya teman-teman. Nah di mana semua ini didapatkan dalam satu organisasi atau perusahaan yang telah menerapkan SMK 3 secara baik. Nah biasanya punya trennya, makanya kalau pada saat kita audit itu kan minimal setahun sekali ya teman-teman. Makanya biasanya di report-reportnya itu yang diminta sama auditornya. Ya, di mana semua data kecelakaan dan kecenderungan akan adanya kecelakaan terekam dengan baik dan tersimpan. Makanya harus didokumentasi gitu ya. All should be documented to protect yourself. Itu aja ya yang selalu aku ingatkan. Lalu data analisis keselamatan pekerjaan AKP atau job safety analysis ya. Kemarin kita pernah belajar juga ya, di mana tujuannya adalah untuk membantu pelaksanaan manajemen resiko, khususnya dalam melakukan identifikasi potensi sumber bahaya, penilaian dan pengendaliannya yang diperlukan metode atau perangkat. Jadi misalkan ada alat bantunya seperti apa atau prosesnya harus seperti apa. Nah itu masuk ada di JSA ya. JSA sangat perlu dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kondisi seperti ini gitu. Misalkan teman-teman besok lihat nih kondisi seperti ini di lapangan ya, misalkan sering mengalami kecelakaan gitu ya, terus ada yang berisiko tinggi ya, misalkan working at height gitu ya, ada confined space gitu ya teman-teman. Nah itu kan kayak tadi Mbak Nuri misalkan ngelihatnya, oh ada yang working at height gitu ya, terus atau yang di confined space misalkan yang bekerjanya di mana namanya di tangki misalkan seperti itu, atau misalkan di sumur misalkan ya, di pengeboran misalkan, itu kan dia confined space, atau misalkan di pertambangan ya, itu kan semua itu adalah confined space ya teman-teman, karena keluar masuknya kendaraan atau manusia siapapun ya yang keluar masuk material misalnya, itu semua hanya dalam satu pintu aja gitu keluar masuknya ya. Jadi benar-benar harus berarti di situ ada bahaya, harus diperhatikan benar secara safety-nya ya. Bekerja dengan syarat penggunaan bahan kimia berbahaya misalkan gitu ya teman-teman. Contoh kayak misalkan orang-orang yang bekerja di B3 ya, bagian pembuangan wastewater wastewater treatment WWT biasanya kita bilangnya ya. Itu kan isinya adalah limbah ya teman-teman. Nah itu juga perlu ya teman-teman diambil resikonya, antara ada paparan terhirup gitu ya teman-teman, atau terkena kulit kita gitu ya, dimana ada iritasi dan lain-lain. Itu semuanya harus dianalisa secara manajemen resiko. Lalu pekerjaan-pekerjaan panas misalkan ya, atau hot work, pengelasan seperti itu ya, kita melakukan gerinda tadi ya. Nah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang hot work. Lalu pekerjaan yang dengan bertekanan yang sangat tinggi ya, misalkan teman-teman misalkan seperti yang bekerjanya itu, contoh kayak di pertambangan itu juga termasuk tekanan tinggi. Kenapa? Karena udara sirkulasinya itu kecil sekali. Makanya kalau kita ke pertambangan itu mereka pasti akan bawa yang namanya oksigen. Ya, kemarin aku tanya ponanku ya yang di Freeport, Dek, kalau di pertambangan itu kamu bawa oksigen sendiri nggak? Iyalah katanya gitu ya.
Terus berat kan Dek? Iya berat gitu. Dia kan tinggi besar sampai dia bilang itu kan dicantelin gitu ya teman-teman, di kadang ditaruh di pinggang gitu kan, diikat pinggangnya. Itu celananya aja sampai suka melorot kan karena keberatan gitu ya teman-teman, saking beratnya. Bayangin itu yang cowok tinggi besar, gimana kita yang kecil-kecil cewek-cewek kan gandolin itu ya gandolin oksigen sendiri gitu kan. Aku bilang berat, aku bilang kan gitu, belum sepatu safety-nya kan, belum lagi yang lain-lain gitu kan teman-teman. Jadi dia harus pakainya lengkap kan Dek pakaiannya, iya gitu ya, karena dia bekerja satu di confined space, terus bertekanan tinggi dalam arti udaranya sedikit ya, oksigennya sedikit gitu teman-teman. Jadi itu kan di dalam itu bakalan panas gitu ya, ngap gitu, beneran teman-teman, nggak bohong gitu loh. Jadi kita masuk tuh kayak sauna ya teman-teman, itu belum campur sama yang namanya gas dari buangan si alat beratnya. Tahu sendiri alat berat itu nggak ada yang pakai bensin ya teman-teman, semuanya pakai solar. Bayangin teman-teman, itu asapnya kayak apa. Kita yang ada di jalan aja deh, misalkan asap motor aja udah kayak gitu kondisinya, udaranya terbuka ya teman-teman. Lah kalau di dalam seperti itu pertambangan, bayangin teman-teman, ya udah ngap, kita ngirup kayak begitu, harus pakai masker pun gitu, gimana caranya. Nah itu hal-hal yang seperti itu makanya harus dianalisa ya teman-teman. Lalu pekerjaan pengangkatan menggunakan pesawat angkat, maksudnya angkat angkut, misalkan pakai hoist misalkan, atau pakai crane ya bahasanya. Kayak teman-teman kalau dikonstruksi kan pernah lihat ya, ada namanya tower crane ya di atas gitu, untuk angkat-angkut material gitu ya teman-teman. Nah itu kan ada proses angkat-angkut. Nah di situ juga kita harus tahu resiko-resikonya apa. Misalkan selingnya copot, iya amit-amit gitu ya, itu kan bahaya ya teman-teman. Jenis-jenis seling aja untuk ngangkat material-material tertentu itu pasti akan berbeda-beda jenis bahannya ya teman-teman. Jadi itu juga harus dianalisa, nggak bisa sembarangan misalkan ngangkut apa namanya plat baja misalkan dengan pakai tali yang biasa gitu ya teman-teman, atau misalkan ngangkat beton gitu ya, tulangan atau betonnya sendiri yang udah jadi, misalkan mau precast gitu ya, mau pasang tinggal pasang gitu ya teman-teman. Itu juga kan berbeda gitu ya teman-teman, untuk talinya sendiri aja itu beda, makanya kita perlu yang namanya job safety analysis gitu ya teman-teman, karena detail sekali. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang dimana bisa menyebabkan kematian atau fatality ya misalkan pengeboran seperti itu kan sama ya. Jadi confined utamanya sih kayak confined space, terus working at height, itu kemungkinan adanya fatality itu besar, walaupun yang lain juga pasti ada ya teman-teman, resiko ujung-ujungnya mati itu pasti ada gitu ya teman-teman. Makanya itu juga harus kita analisa. Even kita terjatuh gitu ya. Ya kalau terjatuhnya dari lantai 40 kalikan 4 meter aja gitu kan. Nah, pasti kan game over gitu ya teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi semua yang beresiko. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang jarang dilakukan gitu ya. Pekerjaan yang jarang dilakukan itu jadi spesial banget gitu ya teman-teman. Itu juga harus dianalisa gitu ya dengan manajemen resiko itu sendiri gitu ya. Misalnya apa sih pekerjaan-pekerjaan yang jarang dilakukan gitu ya. Sebenarnya banyak juga sih gitu ya, cuman memang ada resiko-resikonya. Misalkan kayak kita meneliti sesuatu misalkan gitu ya, merakit sesuatu, misalkan merakit sistem which is misalkan bisa menimbulkan ledakan dan lain-lain. Nah itu kan jarang dilakukan ya teman-teman, tetapi kan ada gitu ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu juga perlu dianalisa ya teman-teman. Terus misalkan pekerjaan yang rumit atau kompleks ya, itu juga harus di consider gitu ya teman-teman, manajemen resikonya atau informasi-informasi yang harus didapatkan dari bahaya-bahayanya. Lalu kajian JSA, ini ada 5 langkah ya teman-teman, kan teman-teman udah tahu JSA isinya apa gitu ya. Yang pertama adalah pemilihan pekerjaan yang akan dianalisa ya, seperti aku misalkan aku melakukan ergonomic assessment misalkan gitu ya. Lalu ada pemecahan pekerjaan menjadi langkah-langkah aktivitas apa saja yang aku lakukan, misalkan mengambil fotonya misalkan ergonomik ya, atau aku
pergi ke satu area ke area lain atau satu ruang ke ruangan lain gitu ya teman-teman. Atau misalkan sama pengukuran antropometri, berarti aku harus mengukur ya jangkauan dari masing-masing orang, tinggi badannya, lebar jangkauannya gitu ya. Pokoknya atas bawah kanan kiri depan belakang itu semuanya harus kita ukur. Belum lagi desain tempat kerjanya, mungkin saya ukur meja kerjanya, tinggi kursinya, lebar kursinya, tinggi mejanya, itu semua didetailkan ya. Lalu melakukan identifikasi potensi bahaya dari setiap langkah. Nah, kalau misalnya pada saat mengukur itu apa sih resikonya aku ya pada saat pengukuran ergonomi atau misalkan pengambilan gambar gitu ya pada saat ergonomi di posisi-posisi yang kadang-kadang ya itu tadi aku bilang aku pernah naik ke krennya itu kan untuk melihat si driver tower crane itu teman-teman untuk ngambil batu bara yang ada di di tongkangnya itu dipindahkan mau ke ban berjalannya dia gitu ya untuk masuk ke bagian pembakaran gitu ya teman-teman. Jadi batu bara itu nanti dibakar dulu untuk menghilangkan sisa-sisa misalkan ada serpihan-serpihan apa gitu. Jadi nanti yang masuk ke jadi energi listrik itu benar-benar purely adalah batu bara gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu tuh harus diidentifikasi semuanya ya teman-teman. Terus potensi bahayanya dari setiap prosesnya itu apa ya, seperti aku pada saat aku pengambilan foto itu resiko aku apa, karena kan nggak cuma di kren itu kan ada liftnya juga ya teman-teman, cuma muat paling seorang 2 orang itu udah maksimum ya teman-teman. Lah kemarin itu saya sampai bertiga karena kan kita yang asesmen 2, lalu harus dampingi HSE itu benar-benar sempit-sempitan gitu teman-teman. Paling cuma ukuran berapa ya, nggak sampai 1,5 meter aja kurang tuh teman-teman. Kita jadi dempet-dempetan gitu kan teman-teman. Habis naik kirain langsung sampai atas, ternyata enggak, ibu cuma sampai sini doang. Terus ke atasnya naik tangga bu, astagfirullah gitu kan. Naik tangga besi tuh teman-teman. Nah kemungkinan aku terjatuh, terpleset, terkilir gitu ya teman-teman. Nah itu masuk semua ke dalam JSA itu ya teman-teman, terpleset misalkan kayak gitu karena ininya pegangannya aja kotor banget ya Allah gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang jijian atau bersihan gitu ya, suka bersih, nggak akan bisa. Kalau di floor itu pasti teman-teman harus siap dengan tangan yang kotor, tangan yang ya gitulah pokoknya ya. Lalu menentukan langkah pengamanan ya untuk mengendalikan bahayanya. Berarti kita harus antisipasi ini bagaimana caranya supaya nggak terpleset ya, atau tidak terjatuh misalkan kan kayak gitu teman-teman. Berarti pastikan saja sepatu safety-nya dipakai gitu kan teman-teman. Terus cara step melangkahnya yang benar gitu misalkan. Memastikan kita follow aturannya gitu ya. Kalau misalkan harus jalan di jalur pejalan kaki ya kita jalan di jalur pejalan kaki, jangan jalan semaunya di tengah-tengah gitu ya. Nanti kalau ketabrak ya udah resikonya sendiri gitu ya. Lalu harus dikomunikasikan ya untuk setiap kegiatan kita itu pada saat kita melakukan aktivitas tersebut ya teman-teman. Kayak aku udah pasti aku laporkan ke teman-teman HSE gitu kan. Terus juga misalkan ke manajer-manajer mereka atau supervisor mereka semua ya di setiap area itu kita udah udah izin gitu ya, ada perizinannya. Jadi kita ada approvalnya gitu ya teman-teman ya. Besok mungkin teman-teman juga sama, mungkin teman-teman besok yang approve gitu ya. Misalkan aku melakukan assessment ya teman-teman bilang sama aku gitu ya, nggak pandang ya. Misalkan kita ketemu satu hari, kita kan nggak tahu ya teman-teman, ternyata Bu Tika yang jadi surveyor perusahaan saya gitu ya. Nah nggak apa-apa, jadi ibu harus follow rule-nya gitu ya, di perusahaan ini seperti ini gitu misalkan ya, aku harus patuh gitu loh gitu ya teman-teman. Jadi gak usah takut misalkan ya, menganalogikan maksudnya adalah yaitu tadi ya, walaupun dia atasan kita, kalau dia break the rules atau tidak mengikuti aturan secara keselamatan kerja ya wajib kita kasih tahu gitu ya. Makanya semuanya harus dikomunikasikan ya teman-teman. Lalu ada daftar periksa hasil inspeksi ya teman-teman, di mana ini adalah rekaman dari hasil inspeksi atas
kondisi bahaya dan tindakan bahaya di lapangan. Rekamannya maksudnya bisa berupa foto, bisa berupa data ya teman-teman, bisa berupa video ya teman-teman. Nah itu semua adalah hasil inspeksi, di mana itu adalah evidence atau bukti-bukti gitu ya, bahwa kemungkinan terjadinya bahaya itu bisa terjadi dan tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan ya. Jadi kita list semuanya ya teman-teman. Dalam penerapan metode ini ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data dari daftar periksa lapangan. Ya sifatnya harus spesifik, makanya kalau di area satu aja di situ spesifik, nggak boleh pindah-pindah ya. Kalau perlu nanti dinamain tuh dari setiap foto atau setiap videonya teman-teman dikasih namanya di areanya mana gitu, karena kan kalau di tempat kerja besok itu setiap ruangan itu atau setiap bagian itu bisa jadi punya mesin yang sama gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita nggak spesifik itu punya siapa misalkan atau apa di bagian apa, itu teman-teman agak susah. Contoh kayak di office, semua orang pasti ya pekerjanya pasti pakai komputer, benar ya, tipenya sama. Biasanya kalau satu perusahaan yang udah established dia akan menggunakan satu brand saja teman-teman untuk semua. Ya, makanya pastikan ini punya siapa, di mejanya ini laptopnya siapa, atau ini PC-nya siapa. Nah, itu harus jelas pada saat teman-teman menganalisa. Ya, atau misalkan teman-teman ke area maintenance, terus ada juga area workshop misalkan. Nah, kadang-kadang mereka punya tuh alat-alat yang sama, makanya memastikan saja areanya di mana. Jadi harus benar-benar spesifik gitu ya, supaya nggak ada fitnah nantinya gitu ya teman-teman. Terus daftar periksa harus dikembangkan oleh orang yang memahami dan mengenal tempat kerja dan peralatan. Maksudnya apa? Kita harus berkomunikasi tadi ya dengan ownernya tadi, ketahuan nih, oh ini laptopnya Tika nih gitu ya. Berarti nanti teman-teman komunikasi dengan aku misalkan, atau besok ada pekerjanya, ada mekaniknya, atau ada operatornya di situ. Oh ownernya tuh mereka misalkan gitu. Nah, teman-teman harus bicara sama mereka gitu ya. Lalu daftar periksa dievaluasi secara berkala, terutama jika ditemukan bahaya baru atau penambahan dan perubahan sarana produksi, sistem dan proses. Maksudnya kalau misalkan ada improvement ya, namanya mesin itu kan atau proses itu kan berkembang terus ya teman-teman, dinamis gitu. Nah biasanya perkembangan, karena perkembangannya proses biasanya mempengaruhi yang namanya perkembangan dari si mesin itu sendiri. Jadi kadang dimodifikasi gitu ya teman-teman. Mereka pasang sensor lah, mereka pasang conveyor lah, misalkan seperti itu ya. Mereka pasang jig misalnya, atau mereka pasang shoot misalkan ya, serpentine shoot misalkan ya gitu. Nah kayak gitu tuh harus diikutin tuh teman-teman. Mungkin before tahun kemarin belum dipasang sensor, tiba-tiba kok sekarang ada sensornya ya gitu. Atau misalkan tahun kemarin, 2 tahun kemarin mesinnya belum ada covernya gitu ya, belum tertutup nih teman-teman. Terus kok sekarang udah ada. Nah itu hal tersebut teman-teman harus ikuti karena memang dinamis sekali. Oke, mungkin tahun kemarin udah ditutup nih mesinnya, oh tetapi belum ada emergency lock-nya ya, atau emergency button-nya ya, atau belum ada sensornya, sensor geraknya misalkan seperti itu ya, motion sensor misalnya belum ada. Nah, tahun ini ternyata dipasang nih, karena kan seperti itu butuh budget, which is budget itu kan harus dibudgetkan, harus dianggarkan istilahnya itu kan, biayanya itu di setiap tahun. Mungkin tahun kemarin hanya pasang cover saja, budgetnya untuk bikin motion sensor atau lock-nya itu, penguncinya itu emergency lock misalkan. Nah itu misalkan next year-nya mungkin karena dananya nggak ada ya, seperti itu teman-teman juga harus bisa menyesuaikan ya, adjustable, karena memang kalau proses operation itu pasti dinamis gitu ya teman-teman. Lalu pemeriksaan bahaya dilakukan oleh mereka yang mengenal dengan baik ya kondisi lingkungan kerjanya sama. Berarti teman-teman harus bekerja sama dengan mekaniknya, dengan operatornya gitu ya. Sehingganya teman-teman paham tuh, oh kayak gini loh prosesnya. Kalau misalkan terjadi ini, berarti ini. Berarti kalau misalkan menghindari terjadinya ini, berarti harus ini ya. Nah itu teman-teman harus juga tahu secara proses ya. Makanya kita deketin jagoannya siapa? Ya operator dan mekanik. Kalau supervisor hanya mengawasi saja
Ya tidak detail, tapi kalau in detail teman-teman dekatin itu jagoannya adalah operator dan mekanik. Makanya aku teman-teman aku lebih banyak yang namanya operator dan mekanik, dan aku tidak malu berteman dengan mereka walaupun mereka istilahnya mungkin ya layer terbawah atau lapisan bawah, tapi mereka lah yang membuat profitable dari perusahaan. Ya kalau nggak ada mereka kita nggak bakal bisa kerja, kita nggak akan bisa dapat gaji sekian gitu, karena mereka yang bekerja bukan kita. Jadi yang pemiliknya itu, yang real ownernya itu ya sebenarnya mereka gitu ya teman-teman. Makanya aku bilang belajarnya apa, respect for people. Walaupun mereka teman-teman ngira dia cuman operator, cuman mekanik, tapi ilmunya gitu kan. Jangan lihat misalnya cuma gaji segini, cuma operator doang loh gitu. No, jangan pernah seperti itu. Pokoknya mentalitinya harus menghargai orang siapapun gitu kan. Kita mana tahu ya, mungkin ada orang tua kita di level itu pun mungkin ada, bagaimana kalau mereka ditreat seperti itu sama orang lain, pasti sakit teman-teman. Makanya jangan pernah jadi orang seperti itu gitu ya. Maksudnya mentang-mentang nih misalnya teman-teman paham bahaya, teman-teman sarjana terus ngelihat yang seperti itu ngelirik sebelah mata doang, jangan salah, ilmunya mereka jauh lebih banyak dari kita walaupun mereka bukan sarjana. Saya kasih tahu aja, makanya aku teman-teman boleh sebut aja nama aku sama operator, pasti kenal, karena aku nggak pernah berjarak ya sama mereka gitu, karena ilmunya itu di mereka gitu loh teman-teman. Apalagi kalau misalkan aku engineer gitu ya, engineer itu kan berarti wah kudu lihat nih proses nih gitu kan, harus tahu gimana proses tuh, kenal sama mekaniknya pada saat mereka plan shutdown nih. Kalau plan shutdown itu jadi pada saat during Idul Fitri ya mostly. Itu kan kita libur 2 minggu tuh teman-teman. Nah, biasanya mereka kan overhaul. Tahu ya overhaul, kita bongkar mesin ya, bongkar mesin dibongkar-bongkarnya lah istilahnya gitu ya. Dipretelin semuanya mesin-mesin. Nah, aku kan jarang libur ya teman-teman. Liburnya aku cuma tanggal merah lebaran, habis itu aku pasti masuk teman-teman. Walaupun kondisi office masih kosong, aku pasti masuk gitu teman-teman. Buat apa? Ya belajar sama mekanik itu. Aku datang, ngapain Tik gitu, masuk misalkan gitu kan, karena dia pikir cewek-cewek biasanya kan nggak males lah ya, pagi lebaran pasti pengen spend waktu sama keluarga. Ya berhubung saya nggak punya keluarga, jadi saya masuk kan gitu kan. Jadi saya masuk, belajarlah sama teman-teman mekanik itu. Ini apa namanya, ini bagaimana bekerjanya, ini untuk apa. Aku pasti tanya sambil ngobrol aja biasa teman-teman. Jadi ya cara ngorek ilmunya mereka ya seperti itu. Tapi pada saat mereka udah minggu-minggu terakhir, kan udah ada proses proof in ya teman-teman. Nah itu baru aku tahu, nah baru aku measure, aku lihat speednya, karena bagian aku ada seperti itu ya, berapa outputnya, dia nanti jatuhnya performance-nya berapa, nih tugas aku. Tapi kalau tugasnya teman-teman ngawasin, makanya during plan shutdown itu teman-teman pasti standby. Jadi jangan pernah berharap kalau lebaran teman-teman bisa stay lama gitu ya, kecuali krunya banyak ya, kru K3-nya banyak, beda cerita. Teman-teman bisa extend, bisa seminggu, tapi kalau enggak, teman-teman pasti masuk pada saat lebaran. Pasti masuk, pasti dapat jatah masuk gitu loh. Maksudnya paling tidak hari ketiga itu ya, itu teman-teman udah pasti masuk. Itu aja. Jadi ya be prepare lah gitu ya. Tapi kalau aku, karena aku seneng yang begitu-begitu, jadi aku masuk tuh teman-teman. Jadi aku senang aja ya, maksudnya ya kita berkawan juga, tambah temennya gitu kan, terus tambah ilmu juga gitu kan, silaturahmi ya, seperti itu contohnya. Jadi semua contoh sepertinya data hasil diskusi tadi, brainstorming. Jadi semua data-data itu kan udah ada tuh ya, ada checklistnya, ada fotonya, ada videonya, semuanya ada rekamannya lah ya, ada dokumen-dokumennya gitu ya teman-teman. Nah itu biasanya kita rembukan nih, misalkan teman-teman nemuin bahaya gitu ya. Nah teman-teman kasih evidence-nya, Pak nanti kalau kayak begini nih kondisinya kayak gini nih, di videoin aja. Ya, videoin nanti show tuh di meeting misalkan. Pak tadi saya ketemu misalkan ada prosesnya seperti ini. Bisa enggak misalkan di-improve nih Pak, bagaimana caranya? Karena mungkin secara teknikal kan teman-teman enggak paham secara detail ya. Nah, nanti tinggal mintakan ke mekaniknya misalkan.
seperti ini, atau mau ke engineer-nya langsung boleh misalkan seperti itu. Atau misalkan memang teman-teman ada masukan nih dari mekanik, Mas ini nggak safe nih Mas gitu ya, misalkan nih kalau begini nanti bisa kejepit nih, kalau begini mesinnya jalan terus misalkan. Nah kayak gitu teman-teman harus aware gitu ya kalau di floor itu. Jadi apa masukan dari mereka yang berkaitan dengan bahaya kerja itu teman-teman catat dan itu laporkan ya nanti ke supervisornya atau ke manajernya besok gitu ya. Itu nanti biar mereka atau teman-teman bisa langsung sendiri koordinasi gitu ya ke teman-teman yang di engineering ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita berkolaborasi dari hasil diskusi itu ya, jadi semua ada evidence-nya. Atau misalkan teman-teman kira-kira ada bahaya tapi teman-teman ragu ini bahaya nggak ya, mungkin bahaya menurut kita tapi nggak bahaya buat yang melakoni gitu ya, atau yang mengerjakan si operator misalkan. Tanya teman-teman, boleh gitu ya komunikasi sama mereka, Bapak maaf ya mau tanya gitu misalkan, Bapak kalau kayak gini pekerjaan kayak gini bahayanya apa sih gitu, pernah nggak Bapak ngalamin ini misalkan ada kecelakaan kerja even itu near miss ya teman-teman, tanyakan teman-teman, boleh gitu kan, sambil ngobrol biasa aja gitu, tapi kenal kan kalau gitu. Terus oh iya Mbak ini kemarin nih saya kejepit misalkan, atau oh iya Mbak kemarin saya ketetesan nih olinya bocor panas misalkan, kan biasanya kalau kena panas panas ya, kena mesin gitu kan, mesin bergerak kan berarti panas ya ininya ya lubrikasinya misalkan kayak gitu. Atau iya nih Mbak ada yang bocor nih, atau misalnya teman-teman lihat ada yang netes atau yang bocor, Bapak ini kenapa ya gitu, ini apa sih Pak gitu misalkan. Kalau teman-teman benar-benar purely nggak tahu, kalau aku gitu, kalau aku nggak tahu ini apaan nih gitu kan, kok licin gitu kan, ya Tik jangan di situ misalkan dia gitu, iya kenapa gitu kan, kenapa ada seperti ini misalkan seperti itu. Iya nih belum aku bersihin misalkan kayak gitu ya, 5S ya misalkan, iya nih aku belum bersihin lagi banyak orderan misalkan kayak gitu. Oh ya udah, tapi paling nggak kita tahu, kita lihat lagi kira-kira itu bisa nggak ya kebocorannya itu dihilangkan. Tanya nanti, panggil engineer-nya yang mekanik, atau tanya lah mekanik, Bapak ini bisa nggak sih diinin, atau seharusnya seperti apa sih gitu ya, apakah boleh menetes seperti ini gitu ya, ada allowance-nya apa enggak gitu untuk lubrikasi, atau memang harus bersih nggak boleh ada misalkan seperti itu. Nah itu teman-teman boleh tanya hal-hal tersebut gitu ya dari sisi safety ya. Kalau misalkan karena kan ini kan bocor Pak, sifatnya apa, kita lihat kan lubrikan itu kan contoh bisa jadi dia combustible gitu ya, bisa jadi dia benar-benar yang flammable juga ada kan, kita hindari hal-hal yang seperti itu gitu ya maksudnya teman-teman. Jadi kita kenapa harus komunikasi ya seperti itu ya, nggak apa-apa teman-teman boleh tanya pada saat bekerja besok gitu ya. Lalu brainstorming juga berarti kita kelompok kerja ya, maksudnya dari berbeda departemen, beda keahlian, itu semuanya kita jadi satu tim gitu ya, maksudnya teamwork. Lalu pertemuan dapat dipimpin oleh seorang senior kalau ada, atau petugas K3 kalau memang concernnya di sisi K3, atau pekerja yang lainnya, even operator bisa jadi leader kita teman-teman ya. Jadi jangan pernah meremehkan mereka operator atau mekanik, mereka bisa jadi leader kita. Kenapa? Ilmunya ada di mereka soalnya gitu ya, sehingga data-data sumber informasi bahaya dapat didapatkan lebih akurat ya, karena yaitu tadi operator mekanik itu adalah owner dari proses ya, baik itu dia mengoperasikan mesinnya, alatnya, itu mereka semua expertnya ya, jadi jangan pernah remehkan mereka. Nah ini untuk teknik identifikasi bahaya ya. Kalau teknik identifikasi bahaya itu apa sih gitu ya, jadi teknik yang secara komprehensif, maksudnya jadi satu kesatuan gitu ya, untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat ya, atau sistem atau cara kerja ya, pekerja atau operator yang mengoperasikan peralatan tersebut, termasuk juga pengaruh lingkungan kerja yang berbahaya. Ini yang aku sebutkan sebelumnya ya, ada 6M atau Fishbone Analysis atau Ishikawa diagram, whatever itu teman-teman boleh sama aja ya, atau diagram tulang ikan sama aja ya teman-teman. Teknik identifikasi bahaya ya ada 3 ya teman-teman, yaitu pasif, proaktif,
dan semi proaktif ya. Kalau pasif berarti metode ini yang bahaya ya teman-teman, karena tidak semua bahaya dapat menunjukkan eksistensinya ya. Maksudnya misalkan dari bunyi-bunyian gitu kan, atau dia diem meledak gitu kan ya, diem panas, kayak panas itu kan nggak berbunyi ya teman-teman, dia panas aja tahu-tahu liar gitu kan ya, itu bahaya ya teman-teman. Sehingga dapat terlihat, contoh kalau dalam pabrik kimia terdapat berbagai jenis bahan atau peralatan ya, contoh kayak makanya harus ada MSDS kan gitu. Kalau material itu kan nggak bunyi ya teman-teman, nggak ada tanda-tandanya tuh dia reaktif atau non reaktif kan nggak ada ya teman-teman. Jadi makanya harus diperhatikan kayak ventilasinya ya, terus dari sisi penempatannya ya teman-teman, itu juga jadi concern ya secara safety ya. Jadi even itu material pasif dalam arti nggak ada tanda-tanda yang dinamis ya di material. Nah, itu juga perlu ada perhatian khusus ya. Diam-diam meledak gitu kan. Itu parah ya, teman-teman. Lalu ada semi proaktif ya. Ini juga belajar dari pengalaman orang lain ya, karena tidak perlu mengalaminya sendiri, amit-amit gitu, jangan sampai ya. Setelah itu baru mengetahui adanya bahaya ya. Teknik ini kurang efektif ya. Contoh seperti tadi, karena semi proaktif itu kita nanyanya ke siapa yang experience di floor ya, atau di lapangan, di operatornya ya, atau penambangnya gitu loh ya, ya operator kita sebutnya, atau mekaniknya ya, mereka yang tahu nih based on experience-nya mereka. Makanya kita cari tahu gitu pelan-pelan supaya jangan sampai kita ngalamin tuh teman-teman gitu ya. Nah misalkan oh mas jangan ke situ, misalkan daerah situ misalkan tanahnya rawan, misalkan jeblos gitu misalkan. Udah tuh cukup kita tahu aja nih, oh iya Pak makasih misalkan, atau Mas di situ jangan ke situ akhirnya panas misalkan, kayak gitu ya. Kalau di pertambangan kan sisa-sisa penambangan tuh akhirnya panas ya teman-teman. Jangan ke situ ya gitu, nanti bisa kejeblos gitu misalkan karena di situ panas. Nah, itu buat awareness kita aja gitu loh. Makasih ya Pak, digituin aja mereka udah senang teman-teman, berarti kan mereka sayang ya sama kita. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ada bahaya-bahaya yang sekiranya memang membahayakan mereka ya kita kasih tahu ya, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut harus harus dikomunikasikan lagi gitu ya teman-teman. Lalu metode proaktif ya, ini metode terbaik ya untuk mengidentifikasi bahaya secara proaktif ya, atau mencari bahaya sebelum bahaya tersebut menimbulkan akibat dan dampak yang merugikan. Ini tahapnya adalah kita sebut dengan prevention ya, jadi pencegahan teman-teman. Jadi sebelum itu kejadian teman-teman udah tahu tuh. Contoh kayak tadi si bapak misalkan ngasih tahu Mas jangan ke sana. Nah, itu jadi secara umum kita bisa sosialisasikan ke orang lain gitu ya, ke semua karyawan bahwa jangan lewat situ gitu loh ya, supaya nanti nggak ada terjadi bahaya-bahaya. Atau misalkan follow SOP-nya ya, prosedur kerjanya atau work instruction-nya, supaya teman-teman yang lain yang mengerjakan di situ itu tidak mendapatkan kecelakaan kerja di situ. Contoh seperti itu ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa berkomunikasi ya, bersosialisasi gitu ya teman-teman, supaya semuanya yang bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja kita itu tersampaikan ke semua karyawan. Supaya bisa saling mengingatkan gitu ya teman-teman. Lalu mempertimbangkan dalam menentukan teknik identifikasi bahaya. Ya, nah ini harus sistematis dan terukur seperti tadi ya, berarti harus sistematis dan bisa termeasure, makanya ada measurement tadi ya di 6M-nya. Lalu mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang belum pernah dikenal sebelumnya. Nah, dari sini kan bisa dari observasi kita tahu nih gimana bahaya-bahaya itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Kita harus bisa mikir karena levelnya teman-teman adalah yang dituntut adalah HOT ya, ingat ya, high order thinking. Jadi seberapa peka kita, seberapa kreatif pikiran kita, seberapa logika kita jalan seperti apa, bukan cuma robot gitu ya. Jadi harus bagaimana caranya, karena kita bagian dari problem solving ya, problem solver ya, yang harus bisa memecahkan masalah kalau misalkan terjadi masalah. Bukan berarti gimana ya saya nggak tahu Pak. Nah, itu jawaban orang-orang yang nggak benar ya, misalkan itu lah, bahkan orang safety misalnya nggak tahu
kok digituin pahit gitu ya teman-teman. Makanya sebelum jawab itu lebih baik Pak, nanti saya pelajari dulu atau nanti saya tanyakan sama orang yang lebih ahli misalkan. Jadi mohon maaf Pak, misalkan saya belum tahu, nanti akan saya tanyakan ke atasan saya misalkan. Itu lebih polite teman-teman ketimbang nggak tahu. Nah, itu udah kelihatan how cetek ya, seberapa ceteknya kita gitu ya. Makanya jangan pernah seperti itu. Jadi nggak masalah bilang, bukan berarti nggak tahu itu bodoh ya teman-teman. Nanti teman-teman saya akan cari tahu ya. Jadi paling tidak there is a hope gitu ya, ada harapan buat orang tersebut itu mendapat jawaban dari kita. Itu ya caranya teman-teman. Lalu harus sesuai dengan sifat dan skala kegiatan perusahaan. Maksudnya adalah setiap perusahaan itu udah punya pasti core business-nya seperti apa, besarannya seperti apa. Contoh kayak misalkan dulu aku 95% saya ekspor misalkan, tapi pekerjaan saya sifatnya adalah apa? Manual proses ya. Sifat dari kegiatan perusahaan saya itu manual proses. Yang sebelumnya memang ada yang semi otomatis, bahkan ada yang otomatis ya, itu namanya sifat dari kegiatan perusahaan. Skalanya apa? Yang tadi ekspor importnya itu berapa persen gitu, ekspor dan domestiknya berapa persen maksudnya gitu ya. Jadi produk itu dijual di Indonesia berapa persen, dijual di luar negeri berapa persen gitu ya. Nah kalau aku kan waktu itu kerja karena di multinasional, jadi 95% itu adalah harus kita ekspor. Yang di lokal itu hanya 5-10% paling banyak gitu ya teman-teman ya. Karena satu, memang mungkin belum dibutuhkan banyak, kedua mungkin harganya juga terlalu mahal, sehingga banyak perusahaan-perusahaan mungkin carinya yang lokal juga gitu ya. Lalu mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diperlukan ya. Jadi semua informasi pada saat kita mau identifikasi bahaya seperti tadi semuanya harus dilakukan ya. Pengambilan datanya, observasinya gitu ya, wawancaranya gitu, itu semuanya harus dipastikan ada ya, ambil fotonya, ambil videonya dan lain-lain, itu semua ada ya, harus ada ya teman-teman. SOP-nya, WI-nya semua harus ada informasinya, MSDS-nya itu semua teman-teman harus cari. Lalu ada metode atau teknik identifikasi ya. Nah, ini proses-proses yang bisa teman-teman lakukan ya, melakukan inspeksi ya, terus mungkin biasanya sama BOD-nya gitu ya, orang-orang di atas sana gitu ya teman-teman, biasanya diajak inspeksi. Lalu apalagi survei ya teman-teman. Survei ini dalam arti kadang sesuatu hal yang dilakukan itu di area baru ya, misalkan teman-teman besok ada pabrik baru nih dari perusahaan gitu kan. Nah teman-teman harus melakukan survei ke sana, apa saja sih bahayanya gitu ya, nanti bentuknya seperti apa bahayanya. Nah, itu teman-teman bisa measure dari hasil survei. Lalu audit. Nah, kalau di audit itu tandanya sudah dilaksanakan ya teman-teman, sudah dilakukan proses, baru teman-teman mengaudit apakah itu sesuai dengan peraturan perundangan atau enggak ya gitu. Lalu dengan kuesioner ya, memberikan sebaran pertanyaan gitu ya, itu atau dengan misalkan wawancara ya seperti itu juga bisa ya teman-teman, kita menanyakan apakah bahaya-bahaya yang ada di sini itu seperti apa ya, atau bahaya-bahaya apa saja yang terjadi gitu ya di proses operation tersebut. Lalu pengumpulan data-data statistik yang tadi ya, dari trennya seperti apa 2, 3, 4, 5 tahun belakang gitu ya yang sebelumnya. Lalu ada lagi hazard operation. Nah, ini bahaya-bahaya yang diproses ya, teman-teman. Terus ada fault tree analysis ya, FTA, juga ada event trees. Jadi nanti kita belajar juga ini turunan-turunan biasanya ya. Oh, karena ini jadi ini, karena ini jadi ini gitu ya, teman-teman. Jadi itu bisa, kalau event trees berarti kejadiannya ya, pohon kejadian. Nah, itu seperti apa sih gitu ya. Nah, itu juga perlu dilakukan ya, teman-teman. Nah, ini sumber-sumber bahaya. Masih teman-teman tadi yang udah disebutkan tadi ya, secara nggak langsung tadi narasinya seperti ini gitu ya. Ya, sumber-sumbernya dari unsur-unsur produksi seperti apa biasanya. Nah, ini ya, dari sumbernya ya dari manusia itu sendiri gitu ya. Tadi peralatan ya, mesin, material, proses atau metode atau sistem atau prosedur, dan juga masuk metode juga
measurement ya, nanti kalau pada saat analisa kita measure, dan itu juga apa namanya, mother nature ya, lingkungan itu juga bisa ya teman-teman. Nah, teknik identifikasi bahaya tadi ya, teknik yang komprehensif itu untuk potensi bahaya ya dari suatu bahan, alat atau sistem cara kerja ya operator yang mengoperasikan ya. Kalau dalam melakukan pemilihan teknik identifikasi bahaya tidak dapat terlepas dari proses produksi ya, proses operation juga sama ya. Kalau operation itu jadi lebih besar daripada produksi maksudnya. Jadi bisa kejadian di office, bisa kejadian di area maintenance, misalkan bisa kejadian di area project, ya seperti itu ya. Di mana menjadi kontak antara manusia dengan mesin, material, cara kerja, dan lingkungan kerja yang diakomodir oleh proses atau prosedur kerja. Makanya yang jadi patokan teman-teman itu yang harus diawasi adalah prosedur kerjanya. Ya, mereka udah sesuai atau belum ya, baik itu SOP maupun dengan work instruction-nya ya teman-teman. Nah itu juga benar-benar harus diperhatikan ya pada saat nanti di lapangan. Nah ini klasifikasi resiko ya, ada resiko operasional berarti lebih besar tadi ya, lebih dari produksi saja, tidak hanya produksi saja ya. Lalu ada resiko hazard ya, resiko-resiko bahaya yang tadi ya, fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Lalu ada resiko finansial ya, di mana image-nya perusahaan itu nggak jauh dari seperti ini nih teman-teman, finansial ya, karena tujuannya pasti harus menghasilkan profit gitu ya setiap perusahaan, apalagi di swasta gitu ya. Terus ada resiko strategik. Nah, strategik ini berkaitan dengan misalkan kredibilitas perusahaan ya, image perusahaan. Nah, itu ke strategik ya maksudnya teman-teman. Dimana strategi klasifikasi ini gitu ya berguna untuk organisasi dalam mengintegrasi semua resiko yang terdapat dalam proses operationnya. Nah, makanya beda ya bahasanya operasi gitu ya. Jadi karena proses operasi itu berarti terintegrasi ya, integrated system ya teman-teman, semua departemen itu involved gitu ya, istilahnya terlibat. Departemen HSE terlibat, departemen produksi terlibat, quality terlibat gitu ya, engineering-nya terlibat, semuanya itu, financial juga terlibat, marketingnya semua juga terlibat, itu namanya terintegrasi ya, namanya itu proses operasi. Nah, kapan sih identifikasi resikonya dilakukan ya? Misalkan seperti ini pada tahap awal ya, teman-teman, dari awal karena kita melakukan do thing right bukan do right thing, berarti dari proses tahap awal atau perancangan atau desain itu harus benar-benar ditentukan dengan baik ya. Harus diputuskan dengan baik semuanya teman-teman, jangan sampai nanti ada resiko-resiko mengulang, misalkan resiko-resiko kecelakaan seperti itu ya, resiko-resiko quality misalkan. Nah itu yang harus dihindari. Lalu kapan lagi? Pada saat pengembangan prosedur atau instruksi kerja baru ya, seperti aku sampaikan, proses operation itu berkembang terus ya, sehingganya penyesuaian-penyesuaian dari pekerja, dari tim gitu ya, itu harus juga mengikuti gitu ya teman-teman. Jadi kadang prosedurnya berubah atau work instruction-nya berubah, nah itu harus diikuti. Jadi banyak sekali revisi. Teman-teman akan lihat, even di safety sekalipun gitu ya, pasti ada tuh revisi 1, 2, 3 dan selanjutnya. Lalu kapan lagi? Pada saat modifikasi proses. Tadi ya, karena dinamis, jadi secara proses bisa berubah-berubah tergantung dengan requirement ya, tergantung dengan requirement perusahaan, requirement dari customer, itu biasanya kita yang menyesuaikan ya teman-teman dari sisi proses. Contoh, dulu misalkan saya di pabrik bate, teman-teman mungkin pernah beli satu pak baterai itu misalkan isinya 12 misalkan, tapi dia bentuknya biasa aja, dijejer-jejer aja biasa, baterainya 12 biji gitu misalkan, sudah. Tapi ternyata karena ada requirement dari marketing kah atau dari customer gitu ya, mintanya tetap jumlahnya 12, tapi 8 plus 4 atau 6 plus 6 gitu ya. Itu juga bisa teman-teman, jadi 8-nya lalu 4-nya ditumpuk. Ya, itu strategi marketing biasanya. Seems like beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1, nah macam kayak gitu ya, beli 8 gratis 4, padahal sama aja kita bayarnya 12 juga sebenarnya gitu ya. Cuma nanti di marginnya mungkin dia lebih tipis gitu ya teman-teman, untuk promo misalkan.
8 plus 4 isinya sama kan 12 sebenarnya. Nah, sementara prosesnya sendiri mungkin dibutuhkan yang namanya beberapa proses untuk membuat 8 plus 4. Mungkin dari 12 karena kita nggak punya kan, mungkin langsung 12, kita potong dulu, kita bilang kita slit gitu ya, kita potong dulu tuh 4, baru kita tumpuk, masukin lagi ke plastik wrapnya, terus aja teman-teman, ke shrink wrap kita sebutnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi apa sih? Jadi jatuhnya nanti MW ya, sama multi wrap. Jadi ada beberapa plastiknya gitu. Nah itu juga kan berarti harus ngikutin. Padahal secara quantity produk nggak ngerubah kan teman-teman, isinya tetap 12. Tapi karena modifikasi dari proses, jadi ya itu tadi bisa 84, bisa apa namanya 66 gitu. Itu susah 10-2 bisa jadi teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu. Lalu ditemukan bahaya baru ya, kalau misalkan ada bahaya-bahaya baru, contoh ya tadi ya biasanya mungkin aman-aman aja dilihatnya gitu ya, ternyata oh kok mesinnya nggak tercover, kok ada tetesan misalnya, itu kan ada bahaya-bahaya baru gitu ya teman-teman, kok suaranya berisik atau kok ada panas gitu ya. Nah hal-hal seperti itulah ya teman-teman, itu juga bisa kita mengidentifikasi resikonya. Oke teman-teman, dari situ ada pertanyaan untuk identifikasi bahaya yang aku berikan contohnya yang benar-benar applicable ya teman-teman. Jadi semua kejadian di tempat kerja aku. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke. Coba kita buka absen ya. Saya buka dulu ya. Ada yang nggak masuk Mbak? Para Mutia ini cuti ya? Iya Ibu. Harus dulu cuti. Cuti. Kenapa cuti, kerja kah? Apa yang nggak masuk Mbak, ada? Hadir semua Ibu. Ini minggu ketiga kan ya? Iya Ibu, minggu ketiga. Ya Bu, minggu ketiga Bu. Saya save dulu, saya baru buka di LMS. Sepuluh ya. Kelas virtualnya.
Masuk semua kan aku save dulu. Absen. Oke, ini udah aku backup ya Mbak Jacqueline pakai Excel. Monggo silakan yang mau absen. Bu, saya screenshot lagi di sini ya Bu. Apa tuh? Screenshot kehadiran lagi Bu, soalnya dari Secret ada kasih absen Excel lagi Bu. Screenshot. Oh boleh, bisa. Mbaknya bisa insert. Ya nanti saya screen biasa aja Bu di sini. Oh, aku sudah masukin itunya, Excel-nya. Oh, di LMS ya Bu? Iya. Oh iya, baik Ibu, makasih. Oke. Pasti aku masukin Mbak tiap minggu karena kan ada unggah berkas. Nah, itu maksud aku, makanya aku bilang untuk backup. Kalau kita nggak punya Excel-nya, repot nanti gitu kan. Nanti kalau kayak kemarin waktu minggu berapa siapa? Oh, kelas tetangga, kelas mata kuliah lain tuh. Minggu kedua nggak masuk sama sekali. Jadi kita semuanya disilang semua tuh. Lah, padahal aku udah udah upload juga, udah upload, ya bener ya. Udah upload tuh datanya tuh, Excel-nya. Makanya aku bilang backupnya Excel-nya gitu. Udah Mbak, udah aku backup. Baik Ibu, makasih. Oke. Kalau di aku ijoin aja, nggak aku masukin absen itu nggak. Aku ijoin aja, pokoknya hijau masuk, merah nggak ada. Bisa kan? Siapa lagi? Dua lagi. Dua lagi kan bener ya? 17. Ini minggu lalu 2 orang tanpa keterangan siapa ya? Tapi kok masuknya ini 16. Yau siapa ya? Saya buka. X Irsyad sama Zidan. Saya Bu. Iya Bu, saya Bu, nggak masuk Bu. Kenapa absennya ada? Kalau saya setahu saya absen yang di itu untuk bayaran Bu katanya. Kalau nggak salah ya Bu. Makanya saya absenin di situ pas. Itu gara-gara saya bangunnya kesiangan Bu. Harusnya tidak. Oh, harusnya enggak ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Terus kenapa hubungannya bayaran sama absen? Nggak tahu waktu itu diomonginnya gitu Bu di grup PJ. Dan aneh loh, padahal itu kan udah waktunya udah lewat, tapi kenapa bisa tetap masuk? Aneh nih LMS, maksudnya masih bisa di cheating sama either aku misalkan dosen sama mahasiswa. Mungkin adminnya juga bisa, kita nggak tahu ya. Itu aja sih aku bingung, ini masih lost banget nih. Kalau saya nggak bisa Bu, makanya saya nggak absen. Nah, makanya tuh aneh tuh. Kenapa gitu loh. Ini juga kenapa masih. Satu lagi siapa nih yang belum absen hari ini? Ada 2, satu lagi siapa nih? Kalau aku kan ada cross checknya, maksud aku nih nggak masuknya. Zidan. Nggak ada ya. Ini masih banyak kelemahan nih si ini nih. Si siapa namanya? LMS-nya.
Aku bingung loh, ini kayak ada form UAS kan, ada di apa, ada kolom UAS. Ini aku isi apa enggak? Aneh deh. Terus kalau ngisi bagaimana? Kayak aneh. Saya jadi ragu nih pakai ini nih. Coba aku tanyakan deh. Itu Mas Irsyad ngisinya setelah jam 10.40? Sebelum Bu, 10.35-an deh kalau nggak salah. Nah, berarti kan fair nggak kalau Masnya masuk sama teman-teman yang masuk dari jam 9 kalau dibilang absen? Iya Bu, makanya saya juga tadi minta maaf Bu. Kadang itu loh maksud aku, role yang kayak gitu harusnya masuk ke LMS, itu aja sih yang aku khawatir gitu kan. Kasihan kan teman-teman yang apa yang lebih dulu gitu kan, sama yang 5 menit nggak masuk, 1 menit mungkin 1 menit nggak masuk aja masih begitu ngabsen sebelum waktunya habis masih masuk gitu loh. Kan nggak fair kalau kayak gitu tuh. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Sama Mbak Rizka nih, bahaya kalau kayak gini tuh, karena jatuhnya kalau kayak gitu kan jadi curang. Misalkan kan persyaratan 2 kali nggak masuk itu nggak bisa ikut UTS gitu kan. Sementara untuk waktunya sendiri seperti ini kan kita nggak bisa measure nih, Masnya masuk 5 menit sebelum gitu kan, 1 menit sebelum gitu kan, atau yang lain lah ya. Tapi kan jatuhnya lah kok ikut UAS. Tapi kalau di tempat aku kan nggak bisa, setengah jam nggak masuk aja udah nggak bisa absen kan gitu. Dan itu for sure nggak bisa ikut ujian gitu loh. Itu aja sih, makanya ini kayaknya masih ada kelemahan nih. Karena ya itu tadi yang ngaturi bukan sistem sih, bukan LMS. Kayak gini nih, Masnya masuk waktu-waktunya kelihatan nggak Mbak waktu joinnya? Kelihatan nggak kalau di Meet ini? Waktu join. Ya kalau masuk harus ACC dulu Bu dari saya. Maksudnya? Yang kalau mau masuk ya Bu, ketahuan nggak atau tidak ya Bu? Iya. Ya kalau masuk, jadi gaya Ibu masuk itu harus saya iakan dulu baru Ibu bisa masuk Bu. Nah sekarang kayak Mas Irsyad kemarin, kan nggak masuk. Ya kan? Tapi kenapa di LMS bisa masuk gitu? Kan gitu. Beda Bu sama absen yang LMS itu. Makanya saya juga kemarin langsung nanya-nanya Bu. Iya, aku sih nggak masalahin. Maksud aku cuman gini. Maksud aku gini, di Google Meet ini bisa ketahuan nggak orang yang masuk, misalkan mahasiswa yang masuk setengah jam setelah gitu loh Mbak. Ada bisa masuk? Enggak Bu, nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan ya? Misalkan aku masuk nih, jam 10 aku baru masuk gitu kan, atau jam 10 seperempatnya aku baru masuk misalkan gitu kan. Nah itu kelihatan nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Enggak Bu, nggak kelihatan Bu. Iya kan, berarti Google Meet-nya juga nggak bisa, nggak ada protection-nya juga gitu maksud aku. Kalau aku sih nganting tulus masih mau masuk, enggak kayak it's not my problem gitu. Tapi maksud aku be fair aja, di LMS itu dibuat jadi buat apa gitu. Itu aja sih kalau aku. Kalau di tempat aku kan enggak, maksudnya mau protes jungkir balik nangis darah, pokoknya kalau setengah jam sebelum selesai dia baru masuk nggak akan terabsen gitu loh. Automatically by system itu tidak terabsen gitu loh. Jadi aku nggak harus ngabsen terus teman-teman masukin lagi gitu. Ini apa gitu. Makanya aku bilang lah kalau murid saya, mahasiswa saya ada 400, masa saya harus masukin satu-satu di Excel, yang Excelnya logika aja gitu kalau saya mah. Terus misalkan kayak ya itulah Google Drive-nya, Google Drive masukin misalkan mahasiswanya ada 400, saya kelas besar. Masa saya masukin semua emailnya teman-teman, masukin 400 orang? No way. Nggak worth it gitu maksud aku, nggak, aneh lah pokoknya. Nanti saya telepon Mbak Rizka lagi lah.
Ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk identifikasinya, untuk tugasnya? Belajarnya skop kecil dulu, nanti baru kita copy paste pada saat kita kerja gitu ya maksudnya. Jadi apa yang aku ajarin itu semuanya applicable ya teman-teman, karena gelarnya teman-teman itu adalah sarjana terapan ya, berarti harus bisa menerapkan maksudnya gitu. Jadi kalau nggak tahu. Berarti kalau untuk tugas yang seperti yang anak-anak udah kumpul itu udah benar ya, Bu? Ya, udah benar, Mbak. Sebagian ya, aku baru ngecek sebagian. Nanti tinggal diterusin aja kan bahaya-bahayanya apa. Nah, bahaya-bahayanya kalau bisa tulisannya jangan dijadiin satu kolom. Jadi nomor 1 ini bahayanya terjatuh misalkan, kedua terpleset misalkan, atau ketiga kesetrum misalkan kayak gitu ya misalnya. Itu di kolomnya bedain, nanti tinggal di merge aja apa gambarnya. Bisa kan? Tinggal di merge aja. Nanti coba aku buka tadi yang mana ya linknya ya. Mana dia linknya? Contoh coba aku buka lagi ya, punya siapa? Fotonya, aku mau lihat fotonya ada nggak nih? Nah, ini kalau Mbak Kety mau fokusnya kemana ini? Satu aja pilih. Resiko apa? Identifikasi resiko apa yang mau dipilih ini? Iya, Bu. Salah satu aja dulu belajar. Nanti yang lain kan ada nih, ada faktor kimia, suhu, cahaya, getaran, radiasi, gas, faktor peralatan dan kerja tangan. Mau ambil salah satu aja yang mana? Mau ambil yang mana? Ini kalau aku bisa share screen ya sih ini ya. Bisa kah? Nggak bisa sih. Mbaknya mau ambil yang mana? Harus fokus, jangan semua. Bukannya serakah, nanti ngebahasnya terlalu besar. Nggak paham semua. Yang saya bilang satu aja dulu. Gak usah banyak-banyak, tahu di tempat kerja baru banyak. Tapi analoginya, konsepnya nyampe dulu. Kalau kayak gini, semuanya harus dibahas nih satu-satu. Faktor kimia dibahas, suhu dibahas, cahaya dibahas, getaran dibahas, radiasi gas dibahas, peralatan dibahas. Sekarang maunya yang mana? Jam berapa tuh? 6. Mau bahas semua? Bisa, sama saya mah. Cuman sanggup nggak di sananya, saya gitu aja. Ya, Bu. Nanti diperbaiki lagi. Satu aja, fokus aja, satu aja. Satu aja dulu. Coba Mas Irsyad, kita lihat gambarnya apa. Listrik, oke. Ini potensi bahayanya kan kolomnya udah bagus ya teman-teman, cuman dipisah satu-satu ya, boleh nggak potensi bahayanya dibikin satu-satu, fotonya satu nggak apa-apa, tapi untuk potensi bahayanya juga di-separate supaya nanti kita bikin actionnya juga nanti bisa masing-masing. Baik, Bu. Jadi dibikin rinci lagi ya, Bu, 1, 2, 3 ya, gitu. Ya, satu, misalkan masnya kalau setting listrik nih, kedua risiko tersetrum, udah nggak usah diiniin listrik ngalir pada besi atau menempel pada besi, nggak usah.
terus kabel mudah getas, udah itu aja. Misalkan 3 item kan, 1, 2, 3. Nanti kita bikin nextnya, kita bikin kan habis itu kan, habis kita identifikasi, berarti kan define, kita measure kan. Nah, berarti nanti tahap measure-nya baru kita detailkan lagi. Korsleting listriknya itu misalkan kejadiannya berapa kali, misalkan kayak gitu. Ini untuk semua ya, nggak cuma Marsat. Maksudnya secara konsep gitu maksud aku. Nanti kita bikin seperti itu. Jadi 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kayak tadi kan ada tuh Mbak, siapa ada yang bilang ada terjatuh, misalkan ada terpeleset, misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, boleh. Udah bagus, tapi maksudnya tapi dipisah gitu ya. Supaya kita ngejelasinnya kan tadi harus terstruktur benar ya, harus tersistematis dan terstruktur benar ya tadi rule-nya ya. Nah, maksud aku supaya kita bisa terstruktur. Jadi ngejelasinnya ke manajemen itu besok lebih mudah teman-teman gitu ya. Mereka paham gitu, jangan dicampur aduk gitu. Nanti bahasanya kepanjangan, mereka bingung. Apalagi kalau misalkan besok teman-teman kerja di multinational company, harus ngejelasinnya itu spesifik gitu ya teman-teman. Tahu kan SMART ya, specific, measurable, achievable, realistic, time bound ya. Jadi harus benar-benar spesifik gitu teman-teman. Contoh kayak Mbak Zahra ya. Ya, ini korsleting listrik ya 1 itu bikin 1 kolom gitu ya. Terus kabel terbuka, terus kesetrum. Boleh nih mau seperti ini kan dia ada 8 row ya, 8 baris boleh ya teman-teman. Nggak apa-apa nanti potensi bahayanya nanti di merge lagi ya Mbak siapa namanya Zahra ya. Dipisahkan satu-satu ya prosesnya. Oh, dijelasin gitu ya, Bu? Ya, nanti aja. Bukan dijelasin. Ya, tadi kan korsleting listrik nomor 1, nomor 2, kesetrum misalkan ketiga, kabel terkelupas, misalkan kayak gitu. Berarti ada 3 ya tadi. Jadi 1, 2, 3. Supaya nanti next action-nya pada saat kita measure, ya, kita ukur, itu nomor 1 berapa kali gitu kan, atau resikonya apa gitu. Nah, itu yang harus kita measure lagi nanti per bagian. Per nomor 1 resikonya apa, nomor 2 resikonya apa, nomor 3 resikonya apa, kayak gitu. Oke, siap Bu, makasih. Oke. Farah ada 2 apa ya? Nah, sama ya. Ini Mbak Farah juga ya. Jadi misalkan kesetrum nomor 1, nomor 2 tersengat percikan bunga api, misalnya yang ketiga luka bakar, gitu aja ya. Jangan gak usah disebut mengakibatkan luka bakar, nggak usah, pokoknya luka bakar gitu ya. Kok gambarnya kayak yang dikirim sama Mbak Jacqueline kemarin, apa ngasih contoh aja? Iya Bu, itu punyanya si Farah, saya konfirmasi aja. Oke, baik. Baik. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman, maksudnya lebih detail supaya teman-teman, kan aku sampaikan ya, more detail, more precise, more easy to explain ya. Jadi mudah kita menjelaskannya, ditanya apa aja, dicecer apa aja kita tahu gitu ya teman-teman. Ini Mbak Anissa sama ya. Ini kan ya ada terjatuh, terpleset, tersandung ya. Luka dan cedera serius misalkan, nah itu semuanya dipisah di satu itu ya row-nya ya. Yuk. Oke. Salah satu aja nggak apa-apa ya. Jadi fokus 1 identifikasinya, baru nanti ini. Seperti kan Mbak Katy banyak identifikasinya tapi nggak tahu resikonya, kan belum tercapture resikonya apa gitu ya, makanya nanti diisi satu aja. Mbaknya misalnya mau ambil yang karena radiasi misalkan, ya monggo aja boleh gitu, atau dari sisi kimia boleh. Nah, tinggal resikonya apa, nomor 1 apa, nomor 2 apa, misalkan terpapar, misalkan 2 misalkan iritasi, misalkan kayak gitu ya, atau misalkan 3 terhirup, misalkan kayak gitu, boleh aja. Nanti tinggal kita explain ke selanjutnya gitu ya untuk tahapan-tahapannya. Baik Bu, makasih Bu. Tambahin deh ininya supaya kita tahu, kemarin kan udah ada tahapannya ya, tahapan-tahapan untuk
manajemen resiko nomor 1, berarti kan kita identifikasi. Nah, pastikan di template-nya juga dimasukin nomor 1 ya, identifikasi bahaya. Oh, saya identifikasinya masalah gitu ya. Nah, ini contoh misalkan seperti di atasnya ya. Di atasnya itu masukin, ini kayak Mas Zidan masukin misalkan korsleting listrik, ya udah 1 aja korsleting listrik, 1 aja udah ya. Terus atau misalkan ada apa lagi gitu ya. Nah, taruh di atasnya itu nomor tahapannya nomor 1 itu apa namanya, identifikasi bahaya. Ya, nanti di kolom berikutnya setelah ada potensi bahayanya baru masukin poin 2, misalkan kita pengukuran ya measurement ya kita ngukur ya, pengukurannya. Antar ada poin ketiga misalkan CMA, kita analisa ya, kolom ketiga analisa, nanti kita pakai 6M-nya ya teman-teman, atau kita pakai 5Y ya. Dari situ baru yang keempat misalkan implement ya, kelima itu adalah kontrol misalkan seperti itu. Nah, jadi atau evaluasi ya kalau bahasanya di manajemen resiko. Ntar teman-teman, nah, maksud aku di setiap kolomnya itu dimasukin tahapan-tahapan nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jadi pada saat kita terangin tuh nomor 1 untuk identifikasi bahaya ada kondisi seperti ini gitu kan. Nanti teman-teman ini kejadiannya misalkan untuk measurement-nya ini kejadiannya udah sekian kali dalam 1 bulan misalkan, atau dalam terjadi setiap hari misalkan kayak gitu ya. Nah, itu kan salah satu pengukuran ya dengan resikonya. Misalkan kita analisa nanti pada tahap analisanya. Nah, dari analisa kita sebutkan di situ kalau seperti ini dari 6M-nya apa aja, main mesin, measurement ya, semuanya itu mother nature-nya seperti apa. Kita breakdown lagi nanti di situ. Lepas itu baru kita implement. Nah, proses implementasinya kita pakai PDCA ya. Sama seperti yang lalu-lalu ya, plan, do, check, act, pisah kolomnya. Nah, baru tahap kontrolnya apa? Pada saat kita ngaudit nih, misalkan audit pertama itu udah sesuai atau belum, audit kedua misalkan tanggal berapa, bulan apa gitu ya. Terus audit ketiga kapan lagi gitu, PIC-nya siapa, statusnya kayak apa. Nah, itu maksud aku kalau kita menerjemahkan secara manajemen itu seperti itu kalau mau menjelaskan gitu ya teman-teman, supaya satu sheet ini ya, satu sheet Excel itu semuanya komprehensif ya, semuanya bisa kita explain dengan proses manajemen resiko dari tahapan 1 sampai tahapan berapa, ada 5 misalkan kayak gitu ya. Nanti dimasukin aja seperti itu di Excel-nya. Ini belajar menerjemahkan bahasa manajemen ya ke dalam tulisan kita ya teman-teman. Kadang-kadang kan bos cuma tanya, coba bikinin template-nya itu untuk analisa bahaya, let's say. Teman-teman masih gimana caranya, gimana? Yang kayak gitu yang diperlukan yang namanya high order thinking ya. Makanya harus kreatif tadi bahasanya ya. Harus kreatif. Jadi bagaimana kita menerjemahkan apa kata-kata supervisor kita, apa kata manajer kita, atau even di atasnya manajer kita itu ke dalam satu laporan gitu maksudnya teman-teman. Ini aku kasih tahu, aku ajarin maksudnya. Kalau saya kebiasaan pakai Excel supaya lebih mudah gitu menjelaskannya. Nanti mau dipindahin ke PPT untuk presentasi teman-teman di meeting ya nggak masalah juga gitu maksudnya. Tapi paling tidak kita punya basic datanya. Kalau misalnya ada kalkulasi kan teman-teman bisa ngitungnya pakai Excel gitu. Oke. Nanti ditambahin ya atasnya dengan tahapan di manajemen resiko. Oke. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan ya, teman-teman. Bener kan 10.40? Soalnya aku jam 11 ngajar lagi. Makasih ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih semuanya.